Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan aku Rami Fika Aulia. Jadi di video kali ini aku bakalan berbagi atau sharing sama kalian mengenai bocoran soal, bukan bocoran sih, tapi lebih tepatnya FR soal-soal UTBK SBMPTN 2020 berdasarkan pengalaman teman-teman yang udah ujian. Dan ini merupakan 100% terpercaya teman-teman, karena ini aku dapatkan dari siswa online aku dan juga adik-adik online aku dan juga adik aku sendiri yang kebetulan pada hari ini dia juga ujian UTBK. Sebelum aku berbagi soal-soal atau materi-materi terkait UTBK SBMPTN 2020 pada hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tidak akan ketinggalan informasi-informasi terbaru dari aku. Nah, sebelum aku bakalan bahas materi maupun soal-soal yang masuk di UTBK pada hari ini, aku mau kasih informasi nih sama teman-teman terkait soal-soal UTBK SBMPTN. Dan informasi ini merupakan informasi baik bagi kalian. Nah, untuk informasi yang pertama, di mana di soal UTBK SBMPTN 2020 ini jumlah soalnya hanya 76. Nah, kalau di tahun lalu itu berjumlah 90 soal, dan ini menjadi kabar baik bagi kalian karena jumlah soalnya itu berkurang. Nah, untuk informasi yang kedua, bahwa soal pengetahuan kuantitatif yang sebelumnya itu dikatakan oleh pihak LTMPT bahkan ada dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi kenyataannya dari pengalaman teman-teman yang udah ujian hari ini, bahwa soal pengetahuan kuantitatif hanya soal berbahasa Indonesia, gitu ya teman-teman. Sekarang kita bakalan bahas mengenai materi maupun soal apa aja yang masuk di UTBK SBMPTN ini. Nah, untuk materi yang pertama yaitu materi silogisme atau penalaran logis. Nah, untuk soal silogisme atau penalaran logis ini di tahun ini masuk dari lebih dari 5 soal. Nah, sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu masuk hanya paling banyak itu 5 soal dan sekarang lebih dari 5 soal. Nah, ini merupakan kesempatan bagi kalian untuk meningkatkan jumlah poin, karena untuk materi silogisme atau penalaran logis ini termasuk materi yang tidak terlalu sulit ya. Nah, untuk materi penalaran logis itu udah aku bahas di video-video aku sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa lihat di video aku ya seperti ini. Nah, di sana bakalan dijelasin bagaimana tips dan triknya maupun cara cepatnya. Nah, selain itu, soal yang masuk di UTBK hari ini adalah soal sebab dan akibat. Nah, untuk soal sebab akibat itu bakalan ada dituliskan 2 pernyataan. Nanti dari kedua pernyataan itu teman-teman dapat menentukan hubungan sebab akibat dari kedua pernyataan tersebut. Nah, untuk materi hubungan sebab akibat ini telah aku jelasin juga di video aku sebelumnya. Nah, nanti untuk link videonya bakalan aku tulis atau cantumin di description box. Untuk soal selanjutnya yang masuk di UTBK hari ini adalah soal bahasa Panda. Dan untuk soal bahasa Panda ini merupakan soal kejutan di UTBK tahun ini. Kenapa demikian? Karena di UTBK sebelumnya soal bahasa Panda ini nggak masuk ya teman-teman. Bisa dikatakan jarang atau nggak adalah sedikit pun yang masuk soal bahasa Panda ini. Nah, bagi teman-teman yang belum paham atau belum mengerti, bahkan belum tahu soal bahasa Panda itu kayak mana, aku bakalan jelasin materinya di video ini juga. Teman-teman, sekarang kita bakalan bahas nih soal bahasa Panda. Nah, kira-kira kayak gini ya, soal bahasa Panda itu ada huruf-huruf yang kayak gini, jadi kita nggak tahu maksud hurufnya apa. Nah, di soal bahasa Panda ini sebenarnya nggak ribet sih kalau teman-teman udah kenal bahasa Panda ini dari awal gitu. Nah, bagi yang mengaku soal ini sulit ketika di ujian, itu karena dia belum kenal bahasa Panda itu kayak mana. Nah, inti dari soal seperti ini adalah, kata kuncinya adalah kalimat ini. Nah, kalimat ini, jadi di kalimat ini teman-teman bakalan bisa memecahkan soal ini. Nah, 5 itu kalau di alfabet hurufnya E kan gitu. Nah, teman-teman bikin kayak gini.
K5, 5 itu ada di huruf alfabet E. K sama dengan E kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman lanjutin aja alfabetnya K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U sampai Z sampai seterusnya. Kemudian E, F, G, H, I, J, K, L kayak gini loh. Siap K apa? L kan, siap E apa? F kan, kemudian siap L, M, siap F, G, kemudian siap M, N, G, H, N, O, H, I, O, P, I, J, dan seterusnya sampai kayak gini. Nah, jika udah kayak gini, teman-teman cocokkan huruf yang sama dengan di sini dengan huruf yang ada di sini. Nah, maksudnya itu adalah di sini kan ada huruf H. Teman-teman cari huruf H di sini berarti B. Terjemahnya yang pertama yaitu B. Kemudian ada huruf K. K itu di sini maksudnya apa? Teman-teman cari K. E kan berarti B. Kemudian huruf X. X itu apa di sini? Teman-teman cari lagi X di sini. X, R berarti ber. Kemudian G. G itu apa? G, A, bera. Kemudian teman-teman cari huruf G. G itu apa? A kan, berapa. Nah, kalau teman-teman lanjutin kayak gini ya nih ya. Ya, ini teman-teman lanjutin menjadi berapakah hasil dari 1 ditambah 1. Nah, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, untuk cara cepatnya itu teman-teman hitung aja berapa sih angka berapa huruf sih angka 2 itu. Ada 3 huruf gitu. Jadi teman-teman lihat aja di optionnya yang 3 jak nih kan. Jawabannya yang C gitu kan, 2 jak gitu. Untuk cara biasanya teman-teman bisa cocokkan seperti yang aku tunjukkan tadi. Selain soal bahasa Panda yang tadi, aku juga menemukan soal bahasa Panda dengan model yang berbeda. Nah, kayak gini ya teman-teman. Tapi menurut aku soal seperti ini lebih ke soal pola bilangan huruf. Tapi bagaimanapun itu bentuknya, sekarang kita bahas aja ya soalnya. Kita baca dulu soalnya. Sebuah kode menuliskan pleading menjadi F, M, H, C, Q, M, B, F, maka solder akan ditulis menjadi. Nah, ketika teman-teman ketemu soal seperti ini, teman-teman harus memisahkan 4 huruf di soal ini. Nah, jadi huruf P, L, E, A ini teman-teman pisah dengan huruf ding. Ya, setiap 4 hurufnya dipisah. Jadi kayak gini loh teman-teman. Dan setelah teman-teman pisah seperti ini, kata ding ini teman-teman balik menjadi grid. Kayak gini ya. Nah, sekarang kalau udah teman-teman pisah dan teman-teman balikan, sekarang teman-teman perhatikan, teman-teman baca dulu yang huruf yang grid ini baru play ya. Ini teman-teman bandingkan dengan huruf yang ada di sini gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, G sama F ini dikurang 1 ya. Kenapa? F ini kan sebelum G berarti dikurang 1. Kemudian N sama M ini dikurang 1 juga kan. M dulu baru N. Kemudian I sama H ini dikurang 1 juga karena H dulu baru I. Kemudian D sama Q dikurang 1 juga kan. C dulu baru D, kayak gini ya. Jadi dia itu menghasilkan FMHC. Nah, kemudian gimana dengan huruf plea? Nah, untuk huruf plea ini teman-teman tambahkan 1 gitu. Nah, jadi untuk huruf P teman-teman tambahkan 1 menjadi Q ini. Kemudian huruf L teman-teman tambahkan 1 menjadi M. Kemudian huruf E teman-teman tambahkan 1 menjadi F, kemudian A teman-teman tambahkan 1 menjadi B gitu. Jadi polanya itu kurang 1 dan tambah 1, dan itu juga teman-teman lakukan untuk tulisan solder ini ya. Jadi teman-teman tulis dulu, teman-teman pisah dulu so dan elder kayak gini ya. Nah, kemudian teman-teman balik juga eldernya menjadi red DL gitu. Kemudian teman-teman masukkan pola min 1 sama plus 2. Dari sini R, E, D, L. Kemudian R dikurang 1. Apa itu? Oh, Q kan? Oke. Kemudian E dikurang 1. D. Kemudian D dikurang 1. C, kemudian L dikurang 1 K gitu. Nah, begitupun untuk huruf sol ini teman-teman tambah 1, jadinya kayak gini ya. Jadi jawabannya itu adalah Q
memiliki di CKTIPV. Jadi jawabannya itu yang B, kayak gitu ya teman. Selain soal bahasa Panda dan soal lainnya itu juga ada lagi soal yang masuk di UTBK SBMPTN, yaitu mengenai simpulan teks bacaan. Jadi bakal ada nih teks panjang ataupun teks pendek. Nanti teman-teman bakal diminta untuk menyimpulkan teks tersebut. Nah, untuk materi simpulan teks ini udah aku bahas juga di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat, nanti aku bakal cantumin linknya di description box. Kemudian berdasarkan soal-soal yang aku dapatin dari sumber informan ya, untuk soal yang masuk itu adalah soal peluang gitu. Nah, untuk soal peluang itu juga aku jelasin di channel aku ini. Aku udah jelasin konsep dasarnya gimana, dan aku juga pernah bahas soal UTBK yang berkaitan dengan peluang. Teman-teman bisa tonton videonya nanti ya. Selain itu juga masuk soal aljabar gitu. Jadi di aljabar itu akan bakalan ditanya nilai X dan nilai Y gitu. Nah, untuk soal aljabar juga udah aku bahas di video aku ini. Tapi untuk bahasa Inggris ya teman-teman, nggak apa-apa sih bahasa Inggris, yang penting intinya itu sama gitu, maupun bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau teman-teman paham konsepnya, teman-teman bakal ngerti. Nah, kemudian aku juga dapat kisi-kisinya bahwa soal yang masuk pada hari ini adalah soal bahasa Indonesia berupa penyusun paragraf. Aku nggak tahu persis penyusun paragraf ini maksudnya apa. Apakah kita menyusun sebuah kalimat nanti akan jadi paragraf? Apakah kita mengisi titik-titik di paragraf? Aku juga nggak tahu persisnya kayak mana. Tapi gambarannya seperti itulah teman-teman. Nah, kemudian soal yang masuk berdasarkan hasil dari sharing teman-teman yang udah ujian. Soal yang masuk itu adalah soal penalaran analitis gitu. Nah, soal penalaran analitis ini seperti bagaimana susunan tempat duduk, siapakah yang lebih duluan, atau bagaimana, pokoknya seperti itu. Nah, kalau teman-teman masih bingung dengan soal penalaran analitis ini, aku juga udah bahas model-model soalnya gimana di video aku di awal-awal aku bikin video, nggak salah ini udah aku bikin. Nah, aku cantumin juga linknya di description box nantinya. Nah, selain itu juga masuk nih soal matriks. Terakhir atau yang ke-10 soal yang masuk itu adalah soal grafik atau tabel gitu. Jadi nanti bakal ada grafik atau tabel. Tugas kita itu adalah menyimpulin bagaimana grafik atau tabel tersebut gitu. Nah, untuk materi ini juga pernah aku bahas loh di channel aku ini. Jadi teman-teman bisa lihat setelah menonton video ini. Nah, untuk semua materi UTBK yang masuk pada hari ini dan pernah aku bahas di channel ini, bakal aku cantumin semua linknya di description box ya teman. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan dari aku mengenai FR soal-soal UTBK SBMPTN dari teman-teman yang udah ujian. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman juga sukses di UTBK bagi teman-teman yang belum ujian. Nah, bagi teman-teman yang udah ujian, nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati. Teman-teman udah melakukan yang terbaik untuk ujian hari ini. Teman-teman tinggal berdoa, semoga teman-teman sukses dan teman-teman juga lulus. Oke, thanks for watching. See you in my next video. Dadah!